Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Hari ini kita akan coba untuk melakukan evaluasi ya terkait perjalanan teman-teman ya. Jadi kita akan briefing untuk persiapan penutupan atau evaluasi akhir kegiatan praktek kerja lapang teman-teman. Hari ini sudah berjalan 20 hari ke berapa? Hari ke 27 apa 28? Jadi teman-teman ada beberapa yang nanti saya akan sampaikan, di mana sebelumnya untuk kelompok 1 saya sudah sampaikan, dan kali ini saya gabungkan untuk briefing kita dengan antara kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, ada beberapa yang akan saya coba sampaikan ke teman-teman terkait kegiatan praktek kerja lapang yang teman-teman lakukan selama ini, dan sisa beberapa hari ke depan proses PKL teman-teman akan selesai. Tentunya masih ada beberapa dari Anda yang mungkin belum lengkap mengenai kehadiran, itu nanti akan diganti di hari selanjutnya. Jadi untuk pelaksanaan evaluasi itu akan kita lakukan setelah semua selesai ya. Nah, untuk menuju ke evaluasi ada beberapa yang mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman terkait hal-hal apa yang nanti akan disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penutupan untuk kegiatan PKL kita ya. Jadi untuk kegiatan PKL kita kan sekarang sudah berjalan di hari ke-28, di mana sisa 2 hari lagi ya. Besok teman-teman tetap masuk ya. Untuk sekaligus kita akan pamit ke Pak Hasanuddin dan kawan-kawan. Besok ada kegiatan Maulid ya. Jadi nanti kita kebetulan diundang juga untuk datang di sana. Jadi mohon teman-teman tetap masuk, dan itu masuk dalam kehadiran teman-teman untuk praktek PKL ya. Kemudian nah ini yang teman-teman sudah lakukan ya mengenai kunjungan plasma. Kemudian teman-teman mempelajari bagaimana metode persiapan check-in-nya dan masa kering kandang. Jadi besok teman-teman boleh lihat untuk kandangnya Pak Hasanuddin, Sapri, dan Kamelia itu semua posisi habis ya. Jadi mereka sekarang mempersiapkan untuk check-in selanjutnya ya. Jadi di situ sudah masuk pada masa kering kandang. Nanti teman-teman sambil besok kita ke sana, teman-teman boleh tetap komunikasi, bersosialisasi dengan peternak mengenai hal-hal apa yang mereka lakukan selama masa kering kandang. Tentunya pembersihannya seperti apa, bagaimana metode pembersihannya, terus hal-hal apa yang mereka harus siapkan sebelum DOC-nya tiba lagi ya. Jadi di masa itu teman-teman maksimalkan untuk bisa bertanya ke peternak, baik yang terkait mengenai teknis ya, seperti apa yang mereka lakukan ya. Jadi ibaratnya kemarin kan teman-teman mengawali PKL itu sudah berjalan proses pemeliharaan. Kalau saya tidak salah ingat, waktu Hasanuddin itu sudah jalan di umur 10 hari ke atas. Sekarang sudah panen habis. Ini di balik di sesi akhir PKL, teman-teman justru minta informasi terkait persiapan persiapan DOC atau ayam tiba di kandang ya. Jadi ini kemudian yang poin yang ketiga itu mempelajari manajemen pemeliharaan ayam broiler yang dilakukan pada kandang close house. Jadi teman-teman sudah melakukan
eh, melihat broodingnya seperti apa, terus metode pemberian pakannya seperti apa, terus melihat pertumbuhan berat badan harian ayam seperti bagaimana bobotnya, kemudian terakhir teman-teman sempat mengikuti panen, ya bagaimana pelayanan peternak terhadap bakul yang masuk ke dalam kandang. Ini di kandang. Kemudian untuk di kantor ya untuk metode PKL, kemudian teman-teman saya mau tanya untuk kelompok 2 dengan kelompok 3 apakah semua sudah sudah semua sudah ini ya, sudah pernah standby di kantor atau masih ada yang belum? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Iya. Jadi untuk di kantor itu beberapa sudah teman-teman lakukan ya. Saya akan perlihatkan kembali. Jadi untuk yang di kantor itu teman-teman mempelajari data administrasi perusahaan secara umum ya. Kemudian teman-teman mengecek recording, kemudian kontrak kerjasama, teman-teman pernah pegang dan bawakan ke peternak. Kemudian penyiapan OPK ya, ada beberapa teman-teman yang mempraktekkan itu obat-obat yang disiapkan sebelum ayam tiba di kandang. Kemudian menghitung jumlah DO panen, saya yakin teman-teman sudah melakukan juga ini. Kemudian untuk menginput data peternak, ini beberapa teman-teman juga sudah melakukan. Jadi di kantor itu ada program ya, ada aplikasi yang kita gunakan untuk bisa terhubung dengan kantor pusat ya. Jadi ada aplikasi, nanti kalau sempat saya akan coba perlihatkan aplikasinya. Kemudian mengecek DO atau nota panen, ini teman-teman juga sudah tahu perbedaan dari beberapa item ini yang paling di bawah ya. Kemudian terakhir, nah ini tugas ya, tugas kelompok sebelum kita masuk pada sisi penutupan dan evaluasi. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan kembali karena sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini teman-teman selesaikan recordingnya dari masing-masing kandang yang teman-teman lakukan ya. Kecuali mungkin untuk kelompok 3 ya, seperti plasma aminullah itu mungkin teman-teman tidak akan dapat untuk panennya ya, tapi paling tidak teman-teman bisa melihat terakhir ayamnya aminullah umur berapa untuk kelompok 3. 23 hari, Kak. 23 hari ya. Iya. Jadi kita tidak dapat panen untuk kandang di situ ya. Tapi untuk kandang kamelia teman-teman dapat, dan untuk laporannya itu sudah masuk semua di grup. Silahkan dikumpulkan semua. Nanti ini ada komponen untuk penunjang laporannya ya, mengenai tanggal check-in-nya berapa, kemudian itu ada di recording ya. Kemudian tanggal panennya, tonasenya, ekorannya, atau populasi air, kemudian jumlah pemakaian pakan, pakan masuk, pakan transfer, kemudian sisa pakan. Nah, ini mencakup semua FCR ya. Ini FCR aktual atau akurasi FCL. FCR itu sudah bisa kita hitung ya. Kalau kemarin selama ini teman-teman hanya memperkirakan ya, disampling, ditimbang, kemudian dihitung. Kalau untuk ayam yang sudah habis itu FCR aktualnya sudah bisa kita betul-betul hitung ya, karena ayamnya sudah habis, pemakaian pakannya sudah real, ditahu berapa, kemudian berat ayam keseluruhan di kandang itu sudah kita tahu karena itu sudah diakumulasi dari penjualan melalui timbangan bakul ya. Kemudian nah ini yang paling utama ya, ialah indeks performan ya. Teman-teman sudah mengerti untuk menghitung indeks performan atau masih ada yang belum mengerti? Adakah teman-teman yang belum mengerti menghitung indeks performan? Berarti sudah tahu semua ya? Saya, Kak. Siapa itu? Saya, Kak. Biasa masih keliru, Kak. Oh, masih keliru ya? Enggak apa-apa ya. Nanti coba saja, tapi sudah tahu rumusnya kan? Rumusnya ini masuk hitungan ini. Yang penting sebenarnya kalau IP itu
data tonasenya berapa sudah ditahu, kemudian populasi airnya berapa, kemudian FCR-nya, kemudian umur panennya, itu sisa dimasukkan ke dalam rumusnya ya. Nanti siapa tadi yang belum ini? Yang tadi yang belum tahu siapa? Saya Kak, saya. Oh, Isnul ya. Apanya Isnul yang belum kita ini, yang belum kita masih bingung? Biasa biasa Kak, masih bingung. Biasa tertukar-tukar caraku Kak. Oh gitu ya. Yang biasa tertukar itu apa itu? Apa yang biasa tertukar di kita hitung? Yang ABW-nya biasa Kak, biasa ada salah jumlah sama salah kali, begitu-begitunya juga. Oh gitu ya. Oke. Nanti saya akan kirimkan video untuk bagaimana cara menghitung FCE, menghitung indeks performa. Nanti teman-teman coba lihat ya. Terus nanti enggak apa-apa ya. Ini kan namanya teman-teman masih ya belajar ya. Pokoknya dikerjakan saja ya. Isnul kan kelompok 2 ya. Kelompok 2 kan. Iya Kak. Jadi nanti kelompok kandangnya Sapri dengan kandangnya Pak Minur. Minur sama kandangnya Hatijah kan. Berarti kan kelompok 2 ini sudah selesai semua ya. Nggak apa-apa, coba dihitung masing-masing saja dulu, atau paling tidak coba Sapri ya yang masih ini. Nanti coba dihitung, nanti kalau misalnya ada ini nanti kita koreksi sama-sama ya. Ini kan teman-teman masih berjalan. Kalau misalnya ada kesalahan nanti kita coba perbaiki bersama di mana letak kesalahan hitungannya ya. Nanti teman-teman pelajari saja literaturnya ya mengenai menghitung IP. Kemudian yang terakhir itu menghitung jumlah pendapatan ya. Ini yang utama harus teman-teman ketahui ya, karena terkait mengenai hasil budidaya peternak, apakah ternak tersebut untung atau rugi. Ketika untung, kira-kira pendapatannya berapa? Ketika rugi, kira-kira ruginya kenapa? Kemudian ada berapa total kerugiannya? Misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah pernah melihat kontrak. Nah, ini di kontrak tersebut kita bisa mengetahui hasil pendapatan dari kontrak kerjasama yang disepakati oleh peternak ya. Sebentar dulu ya, karena di sini lagi azan. Iya Kak. Jadi untuk semua yang tugas kelompok tadi ya mengenai laporan masing-masing kandang teman-teman nanti tuangkan dalam bentuk PowerPoint atau slide ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Yang jelas yang item-item tadi itu teman-teman boleh masukkan sebagai bahan presentasi. Jadi nanti pada saat sesi penutupan atau evaluasi nanti masing-masing kelompok akan presentasi dari hasil kerja dari teman-teman di lapangan ya. Nanti kita akan undang pembimbing dengan Pak Ical selaku kepala unit untuk melihat bagaimana teman-teman bisa melaporkan atau menyampaikan terkait kegiatan praktek kerja lapang teman-teman selama hampir sebulan ini ya. Jadi untuk jadi yang ini tugas untuk kelompok ya, diselesaikan. Kemudian nanti enggak apa-apa untuk laporannya ketika ada dokumentasi yang berhubungan tentang PKL-nya teman-teman silahkan diperlihatkan saja ya, supaya bisa menjadi bahan penunjang laporan teman-teman melalui slide PowerPoint saja ya untuk masing-masing kelompok.
Mengerti ya? Kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian terakhir ya, saya hanya mengingatkan ya, dengan tugas akhir teman-teman mengenai pembuatan video itu kira-kira sampai sekarang itu sudah, apakah sudah selesai atau belum? Bagaimana kelompok 2, kelompok 3? Sudah berapa persen kah tugas teman-teman sampai saat ini? Harusnya Purkan ini saya tanya ini, Purkan tidak ada ini, wah. Koordinator gimana? Winda, Dewi, Nurul, Diba, Rian gimana? Gimana dengan tugasnya teman-teman? Apa sudah jalan berapa persen kah? Sementara diedit, Pak. Oh, sebentar diedit. Kira-kira 70%. Editnya itu yang lama itu kayaknya kalau video. Kalau ngambil gambarnya cepat ya. Iya, Pak. Itu, Pak. Iya, Kak. Sebenarnya sih memang akan lama dan akan sulit ketika misalnya teman-teman apa ya, tidak coba dikerjakan masing-masing edit misalnya, kemudian nanti dikumpul, itu pasti akan ringan ketika dilakukan secara bersama-sama ya. Atau gimana Kak? Atau cuma satu orang saja yang ngedit atau gimana ini? Rian atau Rian di saya mungkin yang ngedit ini? Jadi nanti ya, ini kan sudah 70% ya berdasarkan teman-teman yang bilang tadi, berarti masih ada 30%. Nah, ini 30% ini silahkan dirembukkan sama-sama, kemudian dikumpul, nanti dijadikan menjadi satu file video. Nanti ketika selesai, baru kirim ke saya ya. Jadi teman-teman masih ada waktu beberapa hari ya. Kemudian teman-teman juga ada beberapa yang tentunya kehadirannya belum 100% dan pasti harus mengganti ya. Nanti koordinasi dengan pembimbing Pak Aswan untuk diaturkan mengenai hari penggantinya tersebut ya. Kemudian yang lain yang mungkin atau siapa di sini yang tidak pernah ini hadir terus? Diba sama Nurul. Diba paling rajin kayaknya nih. Nurul juga. Sama Rian, Kak. Ini juga sama Rian. Isnur. Iya. Oh, iya. Rian Kelompok sama 2. Isnul. Iya. Berarti Dewi sama ini, Dewi berapa hari? Atau hadir terus juga? Pernah saya, Kak, isi 2 hari. Oh, 2 hari. Oh, iya. Kelompok 2, Kak, rajin semua. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Saya juga ya terus terang ya, sebenarnya teman-teman itu saya memantau juga melalui peternak ya. Jadi teman-teman itu ketika saya komunikasi ke peternak atau saya langsung ke kandang, itu saya pasti tanyakan, itu adik-adik mahasiswa gimana Pak? Apakah ada kendala, ada ini, ada enggak ininya mereka? Alhamdulillah semua peternak menyampaikan sangat merasa terbantu dengan teman-teman ya. Jadi tentunya ini suatu apresiasi ya. Paling tidak teman-teman sudah ada bayangan bahwa menjadi peternak itu ternyata
tantangannya seperti ini, kerintangannya seperti ini, kesulitannya seperti ini, ya. Karena setidaknya tidak menutup kemungkinan ya ketika teman-teman nanti selesai ya, apakah mungkin ada yang masuk ke dunia kemitraan atau perusahaan peternakan atau apapun itu, paling tidak akan ada yang tertinggal dari perjalanan PKL-nya teman-teman ya. Oke, apa ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup untuk kegiatan briefing kita untuk kali ini? Rian, Dewi, apakah ada yang mau disampaikan? Saya Kak, Nurul, ya, apa itu? mengenai sudah Mega? Mengenai judul PKL saya Kak itu bauran pemasaran yang terdiri atas produk, harga, promosi dan tempat penjualannya Kak. Apanya yang apanya itu yang belum bilang ini. Kenapa kayak berhenti? Itu Kak belum saya dapat itu data, misalnya di Suma itu jual produk ayam hidup berapa ke, misalnya ada kayak kios apa tuh, KTI atau kemana Kak penyalurannya? gitu. Iya. Jadi begini Nurul ya. Jadi ketika misalnya dalam laporan tak nanti ada data yang kita butuh ya, nanti koordinasi pertama itu ke pembimbing ya. Kemudian yang kedua nanti bisa minta data di Bu Mila di marketing ya. Nanti di situ ada semua data penjualan mulai data per kandang atau data per harian atau data per bulan, itu ada semua di situ. Kemudian mengenai produk ya, ketika misalnya nanti butuh referensi terkait mengenai penjualan ayam hidup atau pada saat ketika sudah ke pasar ya, nanti bisa koordinasi juga dengan Pak Aswan ya, karena Aswan juga itu ada binaan untuk bakulnya ya. Jadi nanti boleh minta referensi juga di Pak Aswan bagaimana proses perjalanan penjualannya, kemudian data-data mengenai apapun itu yang berhubungan dengan laporan tak boleh minta juga di situ. Jadi nanti koordinasi pertama ke pembimbing tak ya, Pak Aswan ya, karena dia juga berkaitan dengan pemasaran ya, administrasi. Kemudian bisa juga lewat Bu Mila lebih lengkap lagi ya, karena untuk secara keseluruhan itu semua datanya ada di Bu Mila. Begitu. Ada lagi? Masih ada yang lain mungkin, atau ada yang mau disampaikan juga? Berarti Nurul sudah mengerti? Kenapa Kak? Sudah. Oh iya Kak. Iya, kedengaran dari yang disampaikan. Iya Kak, sudah kedengaran. Cuma waktu hari Rabu kan jadwalku Kak ke kantor. Terus sudah mau Kak awalnya bicara dengan Kak Aswan, bilang Kak ini judul laporanku begini, bagaimana solusinya. Terus bilang nih Kak Aswan, coba tanya Bu Mila. Jadi waktu hari itu sambil kesempatan ke kantor, karena jadwalku juga Kak baru tidak ada saya dapat space bisa saya bertanya untuk hal itu, karena masing-masing kayak Kak Wana, Kak Tika, Ibu Mila sibuk semua dengan anunya Kak, jadi gitu ya. Iya. Boleh nanti ambil nomor teleponnya ya. Boleh nanti dihubungi langsung ya. Istilahnya di luar dari jam kantor ya. Jadi nanti koordinasi saya seperti itu, sampaikan, bilang saya butuh dibantu Kak, ini saya butuh data ini misalnya. Kira-kira hari apa atau kapan saya bisa
ketemu atau jam berapa ya. Jadi diatur istilahnya buat kesepakatan waktu ke Bumila ya, karena memang kalau misalnya beliau lagi kerja dan langsung begitu ya memang ya pasti tidak akan dilayani ya, karena kebetulan mungkin pastikan jam kantor mungkin dan dia ditarget juga dari pusat untuk menyelesaikan ini misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada penyampaian sebelumnya, dia juga pasti akan ngatur waktunya. Dia pasti akan sampaikan, oh hari ini deh atau jam begini nanti kita ketemu jam sekian misalnya. Apakah nanti di luar, apakah di akhir sesi PKL-nya teman-teman atau gimana, itu tergantung nanti kesepakatannya Nurul sama Bu Mila ya. Atur Iya, saja Kak. itu. Yang lain apakah masih ada? Mungkin enggak ada nih, Kak. Oke. Gini ya, jadi sebelum saya tutup, ini yang saya lupa ya. Jadi untuk program ya, kita di kantor yang saya bilang tadi mengenai program aplikasi yang digunakan untuk bisa terhubung dengan pusat. Saya coba perlihatkan dulu. Jadi setiap data-data dari kandang itu langsung diinput sama teman-teman di kantor. Kemudian nanti akan diterima di pusat ya. Kemudian ketika sudah selesai akan disetujui atau di-approve. Ketika sudah disetujui, di situ baru bisa diajukan pencairannya ya. Misalnya teman-teman kelompok 2, kelompok 3, kandangnya Pak Sapri dengan kandangnya Kamelia contohnya itu, ketika sudah masuk recordingnya itu nanti akan dicek ya, dicek pemakaian pakannya, orderan pakannya, kemudian begitupun dengan penjualannya melalui nota-nota atau DO yang sudah dihitung, nanti diinput, kemudian dimasukkan di masing-masing program. Jadi setiap peternak itu ada apa ya? Jadi teman-teman ya, teman-teman kan pernah melihat RHPP. Nah, itu RHPP itu bukan istilahnya RHPP itu sebenarnya berasal dari program. Jadi itu bukan apa ya, bukan file Word atau file Office yang lain ya, tapi itu memang sudah diprogram, jadi sisa dimasukkan, nanti ketika sudah selesai dan bisa dicairkan, nah itu baru bisa dicetak. Saya coba perlihatkan dulu untuk aplikasinya. Bentar ya. Sudah adakah yang pernah melihat aplikasinya Suma? Saya sudah, Kak, waktu hari Rabu. Oh, sudah pernah. Yang lain sudah pernah juga atau ada yang siapa tadi yang sudah pernah? Saya, Kak, Nurul Ikramia sama Riko Ardiansyah. Oh iya iya. Berarti yang lain belum ya? Belum pernah ya? Iya, Kak, belum sih, Kak. Tunggu dulu ya. Saya coba perlihatkan. Bentar ya.
Sepertinya masih loading ya. Karena aplikasinya itu aplikasi online ya. Makanya di kantor itu kenapa memang harus ada WiFi ya. Karena teman-teman itu kerjanya memang di samping mengecek administrasinya itu harus disesuaikan kemudian diinput ke dalam program. Nah, itu nanti yang akan tersambung langsung ke Malang ya. Jadi data-data yang tadi yang saya sampaikan itu ketika sudah fix, sudah betul, itu langsung diinput masing-masing. Sebentar ya, kayaknya saya ada kendala jaringan ini. Cek.